Kalau kita kembali lanjutkan, kita ke Bang Ruhut dulu. Bang Ruhut, ini kan kalau Demokrat partai baru dulu ya, langsung menjadi penguasa 10 tahun. Apakah nggak sayang tuh kalau misalnya sekarang jadi, katakanlah, jadi oposisi atau di luar dari sistem pemerintahan? Oh enggak, semua kita positive thinking itu semua baik. Dalam rangka biar sahabat-sahabat yang nanti dipercayakan oleh Yang Maha Kuasa Tuhan, ya ada kita sebagai apalah ya, pengkritisi, tapi memang kita tahu Pak SBY, beliau dalam mengkritisi, saya yakin karena beliau selama ini juga demikian, kritik membangun. Oke. Jadi mungkin beda dengan kritisi yang kemarin. Kita jujur aja, dunia internasional aja mengakui Pak SBY. Ini yang merasa oposisi nggak mengakui hal-hal seperti itu. Kita tidak model begitu. Artinya ini juga merupakan sebuah strategi untuk menghadapi pemilu berikutnya mungkin 2019? Oh iya, otomatis. Jadi nanti Bapak nanti ada ya yang membidangi dalam pembangunan ya. Misalnya pertanian apa, nanti ada kami tim-tim ya yang mengkritisi dan betul-betul kritik untuk membangun, memberi masukan. Jadi kita tidak, Pak SBY itu orang yang tidak pernah mau menjatuhkan orang. Itu yang saya katakan, beliau adalah seorang negarawan yang agung. Ya, kita ke Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin, kalau Demokrat katakanlah memang sudah bulat begitu menjadi oposisi, strategi yang seperti apa yang kemudian bisa diterapkan atau saran Anda, mungkin masukan Anda untuk Demokrat ke depannya untuk menghadapi pemilu berikutnya? Ya, jadi begini, namanya pemilu kan ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang tentu menjadi penguasa dan yang kalah menjadi oposisi. Nah, kalau ada oposisi yang cukup solid di legislatif, itu malah bagi saya bagus. Sebab bagaimanapun sistem presidensil itu kan mesti ada saling mengawasi, check and balances antara eksekutif legislatif. Nah, untuk Partai Demokrat saya pikir ini menjadi kesempatan untuk 5 tahun ke depan. Bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik, kepentingan bangsa kita itu bisa disumbangkan melalui posisi sebagai oposisi di legislatif. Baik. Pak Syamsuddin, tadi saya meng-highlight sejumlah poin yang disampaikan oleh Pak SBY mengenai menurunnya suara untuk Demokrat dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah korupsi, adanya krisis kepemimpinan dalam elektabilitas tokoh-tokoh di dalamnya. Anda bagaimana nih komentar Anda untuk ini? Ya, saya bisa memahami bahwa memang skandal atau kasus ya yang dialami oleh teman-teman pimpinan partai itu, Bung Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, itu menjadi faktor yang pokok ya, Najarudin, Angelina dan seterusnya. Itu faktor yang pokok yang kemudian menyebabkan elektabilitas Partai Demokrat itu bukan agak lagi, memang jatuh dari posisi pemenang menjadi posisi keempat. Baik. Ya, Pak Syamsuddin, dengan Demokrat mengatakan bahwa kemungkinan besar akan menjadi di luar dari sistem atau di luar dari kubu yang ada, berarti Golkar dengan perolehan suara yang tidak mumpuni untuk membuat poros sendiri artinya harus memilih PDIP atau Gerindra, begitu ya? Saya kira iya, saya melihat Golkar ini lebih ke PDIP ya, lihat nada-nadanya itu. Sebab bagaimanapun ada kedekatan juga PDIP dan Golkar, pengalaman tahun 2004 misalnya sama-sama di koalisi kebangsaan. Baik, Pak Syamsuddin, apakah betul Golkar akan ke PDIP? Nanti kita akan membahasnya dengan Pak Fadil Muhammad. Baik, terima kasih Bang Ruhut telah berbagi bersama kami. Kembali ke Hotel Sultan ya untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Samsulari.